Assalamualaikum, kembali lagi ke channel aku Fitri Kasnanti. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya untuk mendukung channel ini. Nah, kali ini sesuai yang video aku pertama yang aku gagal gara-gara mercon. Nah, kali ini aku bakalan sharing tentang program hamil. Nah, ini flashback ya. Dulu aku pas waktu masih sekolah, mensku itu sangat lancar. Sampai tembus-tembus, maksudnya saking lancarnya. Cuma kalau mens itu pasti aku dilepen, jadi ya biasa aja, maksudnya nggak ada masalah apa-apa pas waktu masih sekolah. Nah, waktu mulai usia 20-an belasan, pas waktu kuliah itu aku pernah mensku nggak teratur. Itu pernah 3 bulan aku nggak mens. Nah, pas waktu main ke Tuban, akhirnya aku periksa ke dokter. Katanya di situ hormon aku, progesteron sama estrogen itu nggak seimbang. Jadi salah satu ada yang lebih banyak. Akhirnya diberi obat sama disuruh mengkonsumsi cambah sama sayur yang hijau-hijauan. Nah, setelah konsumsi obat sama makan yang hijau-hijauan, akhirnya lancar kembali. Nah, ini ada hubungannya sama kenapa aku akhirnya program hamil. Jadi aku nikah tahun 2017, tapi nggak langsung dikaruniai anak ya, jadi masih harus menunggu. Nah, akhirnya kan ditanya sama orang tua, sama tetangga, ini memang KB ataukah memang ditunda untuk mempunyai keturunan, padahal kita enggak. Cuma pada saat itu memang setelah menikah ininya punya anak, cuman di dalam hati aku tuh masih nggak trek pengen punya anak banget. Itu nggak, ya pengen punya anak sedikasihnya, di dalam hati aku kayak gitu. Dan akhirnya aku kan belum dikaruniai anak. Terus sempat setelah menikah aku nggak main selama 2 bulan. Nah, aku kira kan itu sudah hamil. Akhirnya aku beli tes pack, aku cek, ternyata hasilnya negatif. Ternyata di bulan ketiga aku mens. Karena beberapa teman kantor aku itu banyak yang nyaranin disuruh periksa, kemudian ada yang itu juga apa namanya, apa ya, aduh lupa pokoknya aku apa itu namanya ya. Terus akhirnya disuruh periksa ke dokter. Ada juga yang nyaranin, aku juga sudah sempat itu beli kurma muda, kurma kering, dibawakan dari Mekah langsung. Kurma muda sudah, kurma kering, terus beli madu yang buat program hamil itu juga sudah. Pokoknya sebisa mungkin aku program hamil yang alami. Setelah berhubungan katanya kakinya disandarkan ke tembok, itu juga sudah. Pokoknya curung jengking-jengking itu semuanya juga sudah aku lakukan, tapi hasilnya masih nihil. Itu aku sudah beli tes pack tapi yang murah ya, apa mereknya ya, pokoknya 3.500-an. itu aku sudah punya banyak tes pack itu buat ngecek sewaktu-waktu kalau misalkan aku hamil. Nah, di suatu malam, di malam yang sedingin enggak, jadi suatu malam tiba-tiba aku terbangun, itu sholat tahajud. Itu kayaknya sholatku yang paling khusyuk selama hidup. Di dalam hati aku nangis, pokoknya sampai keluar air mataku. Aku minta sama Allah, ya Allah berilah aku keturunan. Itu pokoknya aku sampai kayak teriris-iris hatiku. Dan aku kan di tetangga kosku ini punya anak ini lucu banget. Itu kan sering main ke kamar aku, dan aku ngelihat anak itu tuh rasanya ya Allah, gimana ya kalau aku punya anak. Jadi salah satu inspirasi aku juga anak dari tetanggaku. Nah, itu aku ada banget. Nah, aku sholat, aku minta sama Allah, ya Allah aku pengen punya keturunan. Nah, di situ akhirnya aku tanya-tanya teman aku, gimana caranya program hamil. Nah, akhirnya aku kan di tempat kerja aku itu deket sama rumah sakit besar ya di Surabaya. Akhirnya aku di situ periksa, antri siang pas waktu jam istirahat, ambil nomor antrian. Jam
pulang kerja ke sana, dan kalian tahu antri banget. Nyampe sana diperiksa itu ditemani sama suami aku, itu jam 10 baru diperiksa, dicek. Nah langsung aja ya, soalnya takutnya rewel. Jadi aku sudah di rumah sakit Surabaya, tapi karena terlalu jauh juga dan biayanya itu mahal, mulai dari pendaftaran sama obatnya aku cuma tebus paru itu sudah 600.000, akhirnya gak teruskan. Terus aku tanya temanku yang di Sidoarjo, itu juga kan lagi hamil, periksanya di mana, terus dokternya itu melayani program hamil apa enggak. Oh ternyata iya, akhirnya aku ke sana. Nah pertemuan pertama itu kan aku sama suami aku masuk ke ruangan, terus ditanya biasalah mau apa. Itu kalau nggak salah bulan 8 ya, bulan 8 ditanyain mau program hamil. Terus suamiku ditanya merokok enggak, kerjanya shifting apa enggak, kerjanya berat apa enggak. Suamiku kebetulan ini ya, nggak ngerokok juga nggak shifting. Kalau cowok kan pasti pekerjaannya ya berat lah ya. Terus aku diperiksa, pertama kali diperiksa itu kayak ya duduk seperti biasa ya, kayak cocor beb, kayak alatnya kayak gini loh, kayak gini. Itu meriksa kelaminnya kita, terus dicek, ternyata aku itu ada penebalan dinding rahim. Seharusnya normalnya 0,5 mili atau 0,5 cm, tapi aku tuh kanan kiri 2,5 cm, makanya sperma itu nggak bisa masuk, jadi ketutup sel telurnya. Nah diperiksa, habis itu dikasih obat untuk meluruhkan penebalan dinding rahim tadi. Nanti kalau sudah mens hari ketiga itu disuruh balik lagi kan sama dokternya. Akhirnya aku minum obat peluruhnya. Mens hari ketiga aku balik lagi, ternyata dicek itu sel telurnya sudah mulai kelihatan, tapi belum bersih untuk darah atau penebalan dinding rahimnya tadi belum sampai bersih. Jadi itu aku mens sekitar 15 hari sampai bener-bener darahnya sudah nggak ada kayak mens kayak gitu, cuma lebih lebih apa lebih banyak darahnya. Terus setelah dicek itu suamiku juga disuruh cek spermanya di lab, itu dikasih surat rekomendasi. Nah itu kan kata dokternya itu berhubungan selisihnya 3 hari, itu kualitas spermanya bagus. Nah akhirnya aku itu terakhir berhubungan hari Rabu malam Kamis ya, terus aku ke labnya itu hari Sabtu. Nah nyampe lab ternyata berhubungannya itu 5 hari baru bisa cek kualitas sperma. Nah akhirnya di hari Sabtu itu nggak bisa, kita balik, orang labnya minta nomor, hari Senin dihubungi disuruh balik ke lab periksa. Ternyata hari Senin suamiku itu di luar kota di Pasuruan, akhirnya kan nggak bisa. Terus pertemuan ketiga itu dicek lagi di USG, cuma alatnya kayak bundar gitu loh, dimasukkan. Pokoknya ini perjuangan banget buat perempuan ya, pokoknya kita untuk perempuan support banget, kalian pasti bisa dan kalian pasti kuat. Nah dicek lagi, sel telur aku itu udah kelihatan besar, dan itu memang bagus banget dari pertama sampai yang sudah luruh darahnya itu memang kelihatan bener-bener sel telur dua-duanya ini sudah kelihatan bagus. Nah itu dokternya ngasih tanggal atau kalender berhubungan, tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini, dikasih tanggal untuk berhubungan. Terus aku ngomong sama dokternya, dok ini belum sempet cek sperma. Aku ceritain tadi yang karena labnya itu nyaranin 5 hari setelah berhubungan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Nah itu suamiku dikasih vitamin. Terus pokoknya kita tuh nurut banget apa kata dokter sama kita, ya berusaha ya. Nah diam-diam aku itu beli test pack yang murahan, maksudnya yang 3.500-an itu. Suamiku sebenarnya ngelarang aku ya buat beli test pack, kan takutnya dites terus negatif kan kecewa. Akhirnya
pas hari Minggu, aku kan setiap minggu ikut Car Free Day di Sidoarjo di GOR. Nah hari Minggunya itu aku ikut Car Free Day, biasanya ikut senam yang pemanasan, terus senam yang nyantai, baru aerobik. Biasanya aku ikut semua, tapi setelah senam yang nyantai itu badan aku pegel semua. Kenapa ya, ini kok pegel semua ya. Nyampe kos itu nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya wis lemes banget. Biasanya habis olahraga itu kita fresh, ternyata itu pegel banget pokoknya. Malamnya hari Senin kalau nggak salah itu aku terbangun di tengah malam, ya nggak tengah malam banget sih, pokoknya malam lah ya, nggak jam 12, paling jam 1 jam 2 aku bangun, aku ambil tasbih, terus aku tes diam-diam, suamiku masih tidur, dan aku cek hasilnya positif. Ya ampun, aku terus teriak, yang aku positif, ya kan baru bangunnya, apa aku positif, alhamdulillah. Ya Allah, itu kita langsung sampai nangis-nangis berdua itu, pokoknya saking senengnya ya, nggak lebay, maksudnya mengungkapkan rasa seneng gitu loh. Habis itu sebenarnya ceritanya banyak ya. Setelah melahirkan itu aku sempat pendarahan, sempat yang lemas-lemas, ada saran dari dokter, terus dikasih obat penguat, tapi karena waktunya nggak nututi ini juga, suamiku sudah pulang dari Jumatan. Sudah dulu ya sharingnya. Pokoknya buat kalian, buat perempuan-perempuan, kita saling support. Pokoknya jangan sampai kok gendang meteng-meteng, itu sangat menyakiti hati perempuan. Kalian tahu nggak? Aku juga pernah digitukan. Pokoknya semangat buat kalian. Kalau mau konsultasi apapun bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.